ke 260 juta penduduk Indonesia. Tari balet adalah salah satu jenis tarian yang memadukan banyak hal. Tarian ini identik dengan kesatuan teatrikal yang ditampilkan secara elegan dalam sebuah pertunjukan yang terkonsep. Balet dapat ditampilkan sendiri, berpasangan, dan juga berkelompok. Dan berikut beberapa tarian balet terbaik yang pernah tercipta. Swan Lake secara internasional dikenal sebagai salah satu balet terbaik. Maka dari itu, Swan Lake menjadi tontonan wajib bagi pecinta seni tari ini. Swan Lake juga menjadi tarian wajib di dunia pertunjukan klasik. Kisah balet legendaris The Swan Lake ini menceritakan bagaimana cinta yang tulus mampu menyelamatkan seseorang dan membebaskannya dari kutukan. Pada awal abad ke-20, skema klasik balet berupa dengan kedatangan balet Rusia atau Ballet Rus. Koreografinya berkembang, begitu pula dengan genre musiknya. Tarian yang pertama kali dipersembahkan pada tahun 1913 ini dianggap sebagai salah satu contoh pertama modernisme dalam musik. Meski sempat mendapat komentar pro dan kontra terhadap kemunculan karya ini, setidaknya hingga kini The Rite of Spring masih dianggap sebagai karya modern yang memiliki banyak penggemar. The Magic Flute awalnya adalah sebuah opera yang dikoreografikan pada awal 2000-an oleh Sanggar Tari di Lausanne, Swiss. Tarian ini mempresentasikan mengenai kisah dari The Magic Flute yang diciptakan oleh Wolfgang Amadeus Mozart, di mana usaha seorang pangeran dalam menyelamatkan seorang putri dari sosok yang amat jahat, namun pada akhirnya sang pangeran berbalik jatuh cinta dengan sosok jahat tersebut. Tarian Nutcracker pertama kali dikoreografikan oleh legenda balet asal Prancis, Marius Petipa. Nutcracker seketika menjadi sorotan di seluruh dunia. Hingga kini koreografi balet ini memiliki penggemar yang luar biasa, baik itu usia muda maupun tua. Nutcracker dianggap sebagai sebuah liburan klasik yang bisa membawa penikmatnya ke dalam suasana romantis dengan cara sederhana. Tarian Carmen. Carmen memiliki semua komposisi yang diperlukan untuk dilabeli sebagai salah satu balet terhebat dalam sejarah tari. Musik yang berapi-api, warna-warna cerah, pementasan dinamis, dan cerita mengenai cinta yang tidak terbalas sukses diterjemahkan melalui gaya tarian yang berbeda. Awalnya, pertunjukan ini tidak diterima dengan baik saat debut di salah satu aula pertunjukan di Prancis. Namun koreografi balet ini sukses menghipnotis penontonnya di London, dan sejak saat itu Carmen mulai memiliki penikmatnya hingga di beberapa negara di dunia. Tawaran gaji yang menggiurkan plus beragam fasilitas istimewa lainnya seperti akomodasi, liburan panjang, serta uang pensiun juga menjadi faktor yang mendorong bersedia bekerja untuk keluarga kerajaan. Lantas, berapa besaran gaji fantastis para pekerja di keluarga kerajaan? Inilah gaji para pekerja Royal Family, mulai dari pencuci piring hingga sekretaris pribadi. Perkembangan dunia media sosial ternyata juga menjadi perhatian pihak Istana Inggris. Untuk itu, baru-baru ini Kerajaan Inggris membuka lowongan pekerjaan sebagai admin medsos Kerajaan Inggris. Salah satu bagian paling menarik dari lowongan pekerjaan dengan kriteria Digital Communication Officer ini adalah gaji yang ditawarkan. Ia bekerja 37 jam seminggu dari hari Senin hingga Jumat. Admin medsos Kerajaan Inggris digaji sebesar 553 juta rupiah per tahun atau 46 juta rupiah per bulan. Adapun tugas utama admin medsos kerajaan ini adalah membangun citra ratu dan juga keluarga kerajaan melalui media sosial. Dengan tugas beratnya itu, admin akan selalu berada dalam beragam acara dimanapun ratu dan royal family berada.
Tugas utama seorang kepala pelayan istana sebenarnya tidak mudah, bahkan justru terbilang rumit. Karena selain mengurus keberadaan semua pelayan istana termasuk melatih para pelayan baru, kepala pelayan istana juga bertugas untuk bisa membuka dan menyajikan champagne dengan benar, mengantar serta mengumpulkan gelas, nampan, koran, dan menyiapkan sarapan pagi bagi seluruh keluarga kerajaan tepat waktu dan dengan etika khusus. Selain itu, kepala pelayan istana juga bertanggung jawab dalam mengatur, menyajikan, serta memastikan kebersihan alat-alat makan untuk seluruh keluarga kerajaan. Dengan semua tugasnya itu, kepala pelayan istana yang baru mendapat gaji sebesar 300 juta rupiah per tahun atau 25 juta rupiah per bulan. Gaji tersebut akan melambung menjadi 2 miliar rupiah per tahun jika yang bersangkutan telah bekerja sebagai kepala pelayan istana atau butler selama bertahun-tahun. Asisten tukang kebun istana mempunyai jam kerja 40 jam seminggu dan bertugas merawat semua lahan perkebunan istana seluas 210.000 meter persegi, termasuk tugas untuk memotong rumput, menanam buah dan sayur, serta mengurus hutan cemara yang ada di area istana. Untuk semua tugasnya itu, asisten tukang kebun istana mendapat gaji 400 juta rupiah per tahun atau 33,3 juta rupiah per bulan di luar jatah makan siang. Namun berbeda dengan pencuci piring, asisten tukang kebun istana justru tidak mendapat fasilitas tempat tinggal di lingkungan istana. Meski hanya sebagai pengurus kuda Ratu Elizabeth, namun pekerjaan ini terbilang cukup penting lantaran orang nomor 1 di kerajaan Inggris tersebut sangat menyayangi kuda-kudanya. Dengan gaji yang juga terbilang fantastis, yaitu sebesar 450 juta rupiah per tahun atau 37,5 juta rupiah per bulan, tugas utama sang pengurus kuda adalah merawat semua kuda-kuda milik sang ratu, melatih dan membawa kuda berjalan-jalan, memberi makan serta membersihkan semua kandang kuda. Untuk memudahkan semua pekerjaannya, sang pengurus kuda mendapat tempat tinggal di Kastil Windsor. Sesuai jabatannya yaitu sebagai sekretaris pribadi, maka tugas utama Sespri Ratu Elizabeth adalah mendampingi sang ratu dalam segala urusan pekerjaannya, termasuk saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Di luar itu, Sespri juga bertugas mengurus semua urusan ratu dan raja, utamanya yang terkait dengan urusan dan hubungan kerja antara kerajaan dengan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri. Untuk semua tugas beratnya itu, sekretaris pribadi Ratu Elizabeth mendapat gaji sebesar 2,9 miliar rupiah per tahun atau 241,6 juta rupiah per bulan di luar beragam tunjangan dan bonus. Petugas pencuci piring bukanlah pekerjaan sepele di lingkaran Royal Family, mengingat ada ribuan piring yang digunakan oleh ratusan orang setiap harinya di lingkup istana. Tidak hanya itu, Ratu Elizabeth yang terkenal dengan kedisiplinan dan juga kebersihannya juga memerintahkan secara khusus para pencuci piring istana untuk benar-benar mencuci dengan bersih gelas dan piring yang dipergunakan oleh keluarga kerajaan dan tamu-tamu kerajaan. Dan untuk tugasnya itu, petugas pencuci piring istana diganjar gaji sebesar 350 juta rupiah per tahun atau 29 juta rupiah per bulan, serta mendapat tempat tinggal di kompleks kerajaan. Halo pemirsa, beredarnya harga sebuah cairan baru-baru ini membuat geger di kalangan masyarakat. Pasalnya, cairan itu menjadi komoditas ekonomi yang bernilai miliaran rupiah. Fantastis bukan? Sebenarnya, apa saja sih macam-macam dari cairan termahal di dunia ini? Simak ulasannya, selengkapnya hanya di Top Files berikut ini. Satu, kepiting tapal kuda atau horseshoe crab. Kepiting tapal kuda atau horseshoe crab merupakan spesies binatang langka yang diperkirakan telah ada sejak 450 juta tahun lalu. Jika di Indonesia, kepiting ini lebih dikenal dengan belangkas atau mimi. Lalu, apa manfaatnya? Kepiting tapal kuda
ternyata merupakan bahan utama dari vaksin COVID-19 yang kian dibutuhkan saat ini. Menurut para ilmuwan, darah biru kepiting tapal kuda ini mengandung zat pembekuan khusus yang disebut Limulus ameboxid lysate. Zat ini berperan penting dalam menentukan apakah vaksin atau alat medis baru aman dari kontaminasi. Darah kepiting tapal kuda ini biasanya dijual dalam ukuran galon dan harga yang ditebus untuk 1 galon mencapai $60 Amerika atau setara dengan 844 juta rupiah per galon. Dua, parfum Chanel No. 5 Brand Extrait. Cairan termahal selanjutnya datang dari sebotol parfum mini. Harum dari sebotol parfum memang mampu menghipnotis siapa saja yang berada di sekitarnya. Maka tak heran, cairan pewangi tubuh ini seringkali dipakai oleh wanita dan menjadi daya tarik yang mampu mengikat lawan jenisnya. Namun, dari sekian harga parfum, jenis parfum Chanel No. 5 Brand Extrait inilah yang paling mahal. Chanel merupakan brand populer yang telah terjun dalam industri ini sejak 1921. Dalam membuat satu botol parfum mewah ini, dibutuhkan ribuan bunga mawar, bunga melati, dari Grace, Rose, Demey, dan liang-liang. Selain itu, proses treatment khusus, handmade dan membutuhkan hektaran lahan untuk bunga-bunga sebagai bahannya, membuat harga satu botol parfum ini kian melambung. Satu botol Chanel No. 5 Brand Extrait dibanderol sekitar 423 juta rupiah. Tiga, racun skorpion. Benda cairan termahal terakhir datang dari hal yang tak diduga-duga, yakni racun dari skorpion atau racun kalajengking. Mengutip Odinti Central, cairan termahal di dunia ini berasal dari spesies kalajengking paling berbahaya bernama Death Stalker. Dalam dunia medis, racun dari kalajengking ternyata mengandung protein yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit dalam operasi medis, mengatur kadar insulin, mengobati diabetes, hingga mampu mengobati tumor otak. Cairan yang keluar dari seekor kalajengking Death Stalker dewasa hanya sebanyak 2,2 mg saja. Biasanya, racun kalajengking ini dijual seharga 553 miliar per galonnya. Pantas saja, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sampai menyebut racun skorpion ini merupakan komoditas ekonomi yang menjanjikan. Pasti banyak dari Anda yang mungkin masih ingat ya mengenai kisah persahabatan seorang pria dan seluruh anggota keluarganya dengan seekor buaya rawa bernama Kojek yang dirawat di rumah mereka di Bogor di episode yang lalu. Ya, pria bernama M. Irwan tersebut bersama dengan keluarganya telah memelihara seekor buaya rawa di pekarangan rumahnya selama kurang lebih 20 tahun lebih loh. Di mana buaya tersebut dipelihara semenjak masih bayi, yakni hanya berukuran 20 cm, hingga sekarang buaya tersebut tumbuh besar dan saat ini telah mencapai bobot kurang lebih 250 kg loh. Wah, besar banget ya tubuh si Kojek. Walaupun termasuk ke dalam jenis reptil buas berdarah dingin, namun Irwan beserta keluarganya sama sekali tidak takut dengan si Kojek sang buaya. Bahkan Kojek sudah dianggap seperti bagian dari keluarga mereka karena sikapnya yang jinak dan bersahabat. Nah, pemirsa mau tahu kenapa Kojek bisa memiliki tubuh yang besar? Karena soal urusan makan, si Kojek bisa dibilang nomor satunya juara makan. Dia bisa menghabiskan berkilo-kilo daging ikan setiap seminggu sekali. Pantes aja ya si Kojek badannya bisa segede itu pemirsa, lawang makannya banyak sih. Kisah tentang Kojek sang buaya rawa bertubuh tambun ini pertama kali menjadi viral waktu video amatir saat Irwan sedang memandikan Kojek tersebar di sejumlah media sosial.
Nah, sejak itulah si Kojek sang buaya menjadi selebritis dadakan karena banyak orang yang datang ingin melihat buaya gemuk yang dipelihara di pekarangan rumah warga tersebut. Namun belum lama ini, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2018 adalah akhir kebersamaan Kojek bersama dengan Irwan dan keluarganya. Pada hari Minggu tersebut, Kojek harus diambil oleh petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama dengan beberapa petugas terkait untuk dipindah rawatkan di Taman Safari Bogor. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena Kojek terlihat seperti menolak untuk dipindahkan ke Taman Safari. Dan nampak juga kalau Kojek enggan meninggalkan keluarga yang telah merawatnya selama 20 tahun tersebut dengan penuh kasih sayang. Keluarga Irwan pun terlihat nampak berat melepas kepergian Kojek sang buaya. Derayan air mata kesedihan seluruh anggota keluarga, terlebih Ibu Mumun yang sudah menganggap Kojek seperti anaknya sendiri selama puluhan tahun, terus mengalir melepas Kojek yang harus dipindahkan ke Taman Safari Bogor dan tidak akan bersama mereka lagi di rumah. Begitu juga dengan Irwan sang pemilik buaya, juga sangat sedih karena buaya sahabatnya, bahkan juga yang sudah dianggap seperti anaknya tersebut, harus diambil oleh pemerintah lewat BKSDA. Walaupun sedih, Irwan dan keluarganya tetap percaya kalau Kojek akan dirawat dengan baik di Taman Safari Bogor sama seperti mereka merawatnya selama ini. Dan mereka berjanji akan rutin menjenguk Kojek di Taman Safari Bogor untuk melihat kondisinya. Taburan bintang di langit malam tidak akan selamanya bersinar terang. Mereka akan redup, mati, bahkan meledak ketika waktunya tiba. Begitupun dengan bintang yang berukuran raksasa, ia akan meledak atau jadi supernova di masa akhir evolusinya. Jika ledakan supernova terjadi, maka akan membuat galaksi jadi terang, layaknya siang hari di bumi selama berbulan-bulan. Ledakan ini terjadi di jarak sekitar 7.100 tahun cahaya dari bumi. Dan berikut ini beberapa bintang raksasa yang diprediksi bakal meledak dalam waktu dekat, berdasarkan perhitungan astronomi. Betelgeuse. Betelgeuse adalah salah satu bintang paling terang di langit malam yang berada di rasi Orion. Bintang ini termasuk ke dalam klasifikasi super raksasa merah yang telah memasuki tahap evolusi akhirnya. Betelgeuse bakal meledak dalam waktu dekat, sekiranya di 100.000 tahun mendatang. Namun bisa saja bintang super raksasa ini sebetulnya sudah meledak di angkasa sana. Hanya saja cahayanya tidak bisa terlihat dari bumi, lantaran terhalang oleh jarak yang sangat jauh. Antares. Sama seperti Betelgeuse, Antares juga merupakan bintang super raksasa merah yang memasuki tahap akhir evolusinya. Bintang ini terletak di rasi bintang Scorpio. Beberapa pengamat antariksa menyebut Antares diprediksi bakal meledak pada ratusan ribu tahun yang akan datang. Eta Carinii. Eta Carinii adalah bintang super raksasa biru yang menghuni rasi Carina. Pengamat menyebut bahwa bintang ini bakal mengalami supernova dalam waktu dekat, sekiranya di ratusan ribu tahun yang akan datang. Spica. Spica adalah salah satu bintang terang paling panas di alam semesta. Suhunya bisa mencapai 22.000 derajat Celcius, sangat kontras dengan temperatur matahari yang hanya 5.500 derajat Celcius. Bintang yang terletak dalam rasi Virgo ini juga diprediksi dalam waktu ribuan tahun lagi. IK Pegasi. Satu lagi bintang raksasa biru yang masuk dalam kandidat bintang yang akan meledak pada 1,9 miliar tahun mendatang, yakni IK Pegasi. Bintang ini terletak di dalam garis-garis rasi Pegasus yang jaraknya mencapai 152 tahun cahaya dari bumi. Indonesia is wonderful. Ungkapan ini memang sangat tepat untuk negara tercinta kita. Bagaimana tidak, ternyata masih banyak sekali pulau-pulau terpencil yang memiliki keindahan luar biasa. Lalu pulau mana sajakah itu? Berikut Tofels telah merangkum beberapa pulau terluar Indonesia yang memiliki keindahan luar biasa.
Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur. Keindahan Indonesia Timur memang tak ada habisnya. Dari sekian banyak pulau yang berada di bagian timur Indonesia, ada Pulau Alor yang menawan. Pulau yang terletak di sebelah Flores dan Lembata ini memiliki pesona yang tidak kalah indah dengan Labuan Bajo dan Raja Ampat. Keberadaan Alor sendiri bagaikan Punggawa Timur di Nusa Tenggara Timur. Pulau yang memiliki komoditas utama ikan serta rumput laut ini memiliki bentang alam yang sangat indah. Pantai-pantainya perawan atau bahkan belum banyak dijamah wisatawan, pasirnya putih, dan wisata bawah lautnya selalu mengundang decak kagum. Pulau Alor terbagi menjadi pulau-pulau kecil. Untuk menyeberangi antar pulau harus menggunakan kapal-kapal kecil. Namun sayangnya keindahan pulau ini masih sangat sulit untuk dijamah lantaran untuk menuju ke pulau ini perlu cukup perjuangan. Sebab tak banyak pesawat mendarat di pulau itu. Selain itu, jika cuaca buruk, penerbangan akan dibatalkan. Pulau Rondo, pulau yang sering disebut sebagai penjaga Indonesia. Nama ini disematkan bukan tanpa alasan. Hal ini lantaran Pulau Rondo berada di wilayah paling utara di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan India dan juga masih jauh berada di antara Pulau W. Bahkan pulau ini bisa dibilang titik nol Indonesia. Namun lantaran keterbatasan akses, titik nol dipindahkan ke Sabang. Di Pulau Rondo banyak ditemukan karena memang dijaga ketat. Bila Anda berkunjung ke pulau ini, Anda akan merasakan atmosfer yang misterius. Bahkan kabarnya di pulau ini banyak ditemukan spesies ular. Namun kengerian itu tak sebanding dengan panorama yang ditawarkan. Laut lepas yang biru dapat dinikmati dari sana. Akan tetapi laut itu seakan menjadi milik sendiri. Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pulau Jemur secara administratif terdaftar sebagai wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pulau Jemur termasuk pulau terluar lantaran berbatasan langsung dengan negara tetangga Pelabuhan Klang, Malaysia yang hanya berjarak kira-kira hanya 64,3 km. Pulau ini punya panorama laut yang indah dan bebatuan yang menawan seperti yang terdapat di Belitung. Hanya saja suasananya jauh lebih sepi. Hal menarik selain karena pulau itu terasa seperti pulau pribadi, terdapat penyu hijau yang akan naik ke pantai kala musim bertelur, di mana selama 21 hari penyu akan berenang keliling pulau. Tentu saja, pulau ini merupakan surga bagi para traveler karena bisa bercengkrama langsung dengan penyu-penyu. Pulau Dolangan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pulau yang berlokasi di Laut Sulawesi ini menjadi batas antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Secara administratif, wilayah tersebut terdaftar menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pulau ini memiliki kekuatan pada terumbu karangnya, di mana pertumbuhan terumbu karang dinilai sangat bagus lantaran mencapai 70%. Selain itu, banyak ikan spesies menarik dengan warna-warna mencolok benar-benar surga bagi para pecinta wisata bahari. Itu dia beberapa pulau terluar di Indonesia versi Top Files yang memiliki keindahan yang luar biasa. Pulau-pulau ini hanya sebagian kecil bagian dari Indonesia. Sejak sekolah dasar, kita diajari untuk menulis dengan ballpoint atau sering disebut pulpen. Meskipun teknologi semakin canggih untuk memudahkan dalam mengetik, hingga membuat kegiatan tulis-menulis semakin jarang dilakukan, namun sampai saat ini peran pulpen masih dibutuhkan loh pemirsa. Tidak diketahui pasti kapan pulpen pertama kali ditemukan, namun menurut informasi pada abad ke-10 Masehi ditemukan alat tulis dengan bahan utama tinta dan pena yang dibuat terpisah. Hingga pada tahun 1827, seorang penemu asal Rumania Petra Cipunaru membuat sebuah pulpen dengan tempat penyimpanan tinta yang dapat diganti, hingga mendapatkan paten 1 tahun berikutnya. Bentuk pulpen selalu mengalami pembaharuan, menjadi tinta dengan ujung sebuah bola atau ballpoint yang diciptakan oleh Laszlo Baro. Meskipun saat ini pulpen sudah jarang diminati, benda ini bisa menjadi barang koleksi loh, karena beberapa jenis pulpen memiliki harga selangit. Seperti apakah deretan pulpen termahal tersebut? Top Files telah merangkumnya untuk Anda. Kita dari yang termahal yaitu Tibaldi Fulgor Nocturnus. Pulpen asal Italia ini memiliki warna dasar hitam yang sangat mewah dengan dilapisi 945 berlian hitam dan 123 rubi di sekeliling lingkaran yang tak kalah indah. Sehingga tidak heran jika harga yang dibanderol pun sebesar 8 juta dolar Amerika atau setara dengan 114 miliar rupiah.
Walaupun harganya selangit, tetap ada saja orang yang mau membelinya saat lelang amal di Shanghai. Berikutnya adalah Aurora Diamante Fountain Pen. Wajar jika harganya dibanderol mencapai $1.280.000 Amerika atau setara dengan 18 miliar rupiah. Sebab pulpen ini dilapisi 30 karat berlian De Beers yang sangat mahal. Ujung pulpennya saja memiliki 18 karat emas pemirsa. Wow, sangat sempurna sekali ya desainnya. Lebih menariknya lagi, produk ini hanya dibuat 1 buah per tahun. Jadi tidak akan ada banyak saingan pemilik pulpen ini. Bagaimana pemirsa? Tertarik menjadi pemilik pulpen mahal ini? Urutan ketiga adalah Modernista Diamond Pen dari Caran d'Arche, Switzerland. Memang tidak perlu diragukan lagi, La Modernista adalah pulpen yang dibuat dengan sepenuh hati karena membutuhkan waktu 6 bulan untuk pengerjaannya. Komponen utamanya adalah perak padat berlapis rhodium. Selain itu, pulpen ini berlapis 5072 berlian Wesselton 20 karat dan 896 ruby 32 karat. Pantas saja ya jika harganya mencapai $265.000 Amerika atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Bagaimana pemirsa? Jika memiliki uang sebesar itu, lebih memilih membeli rumah atau membeli pulpen?